Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran lagi bersama dengan saya Pak Imam dalam pembelajaran sejarah peminatan. Silakan kalian membuka LKS kalian. Kita membahas tentang kerajaan Majapahit. Silakan dibuka materi tentang kerajaan Majapahit. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran dari kerajaan Majapahit, saya akan membahas tentang asal mula dibentuknya kerajaan Majapahit. Jadi berawal dari masa kerajaan Singosari. Kenapa saya membahas kerajaan Singosari? Karena Singosari itu adalah latar belakang terbentuknya kerajaan Majapahit. Pernah kita bahas tentang kerajaan Singosari, yaitu ada raja-rajanya, diantara adalah Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singosari, lalu ada Anusapati, lalu ada Tohjaya, ada Ranggawuni, dan terakhir digantikan oleh Raja Kertanegara. Nah, untuk membahas kerajaan Majapahit, kita membahas pada masa kerajaan Singosari, pada masa rajanya Kertanegara. Ya, masa kejayaan Singosari itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Pada saat itu, Raja Kertanegara ingin melakukan perluasan wilayah karena merasa dia sudah kuat dan dia ingin membentangkan kekuasaan Singosari. Dan dia namai ekspedisi itu adalah ekspedisi Pamalayu. Dan tujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Berikutnya, dari masa kejayaan itu, Raja Kertanegara juga kedatangan tamu dari kerajaan dari luar wilayah Jawa. Dia kedatangan tamu dari kerajaan Mongol, ya. Dia kedatangan dari kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol itu adalah kerajaan di wilayah Mongolia yang dipimpin oleh Raja Kubilai Khan, dan dia punya julukan nama beken, yaitu pasukannya yaitu pasukan Tartar. Tujuan kerajaan Mongol mengirimkan utusannya ke kerajaan Singosari, yaitu kerajaan Mongol mengajak kerajaan Singosari untuk bergabung menjadi salah satu sekutunya, bergabung dengan kerajaan Mongol di bawah kepemimpinan kerajaan Mongol. Oi, ada kapal besar! Ada kapal besar datang! Mereka seperti dari negeri seberang. Lihat, bentuk kapalnya berbeda. Lihat, ujungnya seperti naga. Mungkin dari negeri naga. Cepat, panggil Gusti Adipati. Sudah, Kemi dan Nunu sudah ke sana. Raden tahu mereka itu dari mana? Ya, saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bermata sipit dengan pakaian yang indah gemerlapan itu pasti orang daratan Cina. Kami datang dari kerajaan Mongol. Kami mau ke kota raja. Bisakah Tuan menunjukkannya? Bisa. Tapi tuan-tuan ini mau ke kerajaan mana? Karena di sini banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan besar. Saya mau ke kerajaan Jawa. Nama rajanya Prabu Kertanegara. Prabu Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pantai timur negeri Cina. Baca surat itu, Wijaya. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Sebaliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku,
maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari, prajurit-prajurit Singasari, bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Nah, Raja Kertanegara merasa dia sudah kuat. Dan dia mengatakan kalau perlu malah kerajaan Singosari yang memimpin kerajaan Mongol. Sehingga dia menolak ajakan kerajaan Mongol untuk mengabdi kepada kerajaan Mongol itu. Jadi Singosari menolak. Selain menolak, ternyata Kertanegara cara menolaknya cukup kasar. Ya, dia nggak hanya saja menolak, tapi dia ternyata memotong telinga dari utusan dari kerajaan Mongolia atau utusan dari pasukan Tartar itu. Dan setelah kembalinya pasukan dari kerajaan Mongol itu dianggap sebagai penghinaan bagi Raja Kubilai Khan. Sehingga ada permusuhan antara kerajaan di Mongol dengan kerajaan di Jawa, yaitu Singosari. Nah, berawal dari situlah akhirnya kerajaan Mongol melakukan penyerangan terhadap kerajaan di Jawa, yaitu Singosari. Ternyata penyerangan dari kerajaan Mongol pun itu dibantu oleh beberapa orang yang ada di dalam kerajaan Singosari. Dia adalah keturunan dari Raja Kertajaya pada saat itu yang ditaklukkan oleh Singosari. Jadi sebelum Singosari ada kerajaan Kediri. Dan Kediri itu ditaklukkan oleh Singosari. Tapi masih ada beberapa orang-orang Kediri di dalam Singosari itu sendiri. Sehingga orang-orang yang awalnya dari kerajaan Kediri tiba-tiba membantu kerajaan Mongol untuk menggulingkan kerajaan Singosari, yaitu namanya dipimpin oleh Jaya Katuang. Sehingga Raja Kertanegara terbunuh oleh pasukan Tartar, dibantu oleh para pengkhianat-pengkhianat yang semula dari kerajaan Kediri. Sehingga setelah terbunuhnya Raja Kertanegara, berdiri kembalilah kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang, Singosari Sirna. Itu. Dan sebelum kerajaan Singosari itu hancur, sebelum Raja Singosari yaitu Kertanegara mati, Raja Kertanegara itu memiliki 4 anak. 4 anak perempuan yang cantik-cantik sekali, atau permaisuri atau putri-putri raja yang sangat cantik, yang bernama Tribuaneswari, Narendra Duhita, Prajna Paramita, dan Gayatri. Nah, ini 4 anak dari 4 anak dari Raja Kertanegara yang cantik-cantik sekali. Dan sebelum kematian Kertanegara, keempat anak ini dititipkan kepada panglima perang yang sangat handal dan dipercaya oleh Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Jadi keempat anak ini dititipkan kepada Raden Wijaya untuk kabur, untuk mengamankan diri supaya tidak terbunuh oleh siapa? Oleh oleh kerajaan Mongol atau pasukan Tartar. Nah, dari pelarian itu akhirnya Raden Wijaya menikahi keempat anak dari Kertanegara. Jadi 4 dinikahi karena dia mau milih salah satu, nggak enak sama lainnya, takutnya iri. Dan ternyata memang keempat anaknya ini juga suka kepada Raden Wijaya, sehingga semua dinikahi oleh Raden Wijaya. Dan secara tidak langsung Raden Wijaya memang sudah mempunyai keturunan darah raja, penerus tahta kerajaan Singosari. Tapi sayangnya Singosari sudah hancur, yang ada Kediri. Tapi Raden Wijaya punya ambisi ingin mengembalikan tahta raja dari Raja Kertanegara. Sehingga mau tidak mau
Raden Wijaya mencari orang-orang yang masih setia dengan Singosari untuk merebut kembali kejayaan kerajaan Singosari. Nah, berpikirlah Raden Wijaya supaya bisa mengalahkan Jayakatwang yang mendirikan kerajaan Kediri itu, yang mempertahankan kerajaan Kediri itu. Dan dia merasa kalau langsung menyerang kerajaan Kediri dia nggak mampu karena sedikit pengikutnya. Sampai akhirnya Raden Wijaya punya ide, dia menemui kerajaan Mongol itu atau pasukan Tartar. Dia ketemu dengan kerajaan Mongol dan dia meminta bantuan kepada kerajaan Mongol untuk membunuh Jayakatwang. Awalnya memang kerajaan Mongol menolak untuk membantu karena tidak punya kepentingan. Dia merasa dendamnya itu sudah terselesaikan karena sudah membunuh Kertanegara. Tapi Raden Wijaya menjanjikan sesuatu. Dia ngomong, kalau kamu benci dengan Kertanegara kepada kerajaan Mongol itu ya, ternyata dia itu sudah masih mempunyai keturunan. Kalau kamu benci kepada Kertanegara, ya habisi sekalian keturunannya itu. Dia masih punya 4 anak perempuan. Kalau perlu malah kamu miliki keempat anaknya. Dan dia mengatakan, keempat anak Kertanegara itu ada sama saya, ada di tempat saya. Kalau kamu mau membantu saya serahkan keempat anak Kertanegara kepada Raja Mongol. Dan akhirnya kerajaan Mongol tertarik untuk mengambil anak-anak atau keturunan dari Kertanegara. Karena Raden Wijaya tidak mengatakan bahwa dia menikahi, tapi dia menjadikan bahasanya sebagai pancingan supaya Raden Wijaya mendapatkan bantuan dari kerajaan Mongol, sehingga terjadilah kesepakatan kerjasama kerajaan Mongol dengan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang. Sampai akhirnya berhasillah Jayakatwang terbunuh oleh pasukan Tartar dengan Raden Wijaya dan Kediri bubar. Berdiri kembalilah kerajaan Singosari dan dipimpin oleh Raden Wijaya. Dan setelah Raden Wijaya menjadi raja, dia mengganti namanya dari Singosari menjadi Majapahit. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dan kita juga akan mencari tahu bagaimana nasib keempat anak dari Kertanegara atau keempat nasib dari istri-istri Raden Wijaya. Kita akan bahas pertemuan berikutnya karena sudah azan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekian saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.